wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi genetik. Selanjutnya adalah pembahasan tentang ekspresi gen. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Nah, di dalam sel ini terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. Nah, DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian datang ribosom, unit besar dan kecil mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membantu membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung ZO jenis asam yang berbeda-beda yang disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Nah, karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. Nah, tRNA yang baru ini mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepaskan asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan berenang bebas hingga lama-kelamaan akan meliput menjadi satu dan mengeras, yang disebut sebagai protein.